Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Hidup dari Dividen. Mari kita belajar dari Sandiaga Uno. Cash flow dari dividen itu penting. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan melihat salah satu cuplikan video yang bisa kamu baca dengan judul berikut ini. 18 tahun berinvestasi, apa rahasia sukses Sandiaga Uno? Video ini dibuat oleh PT Mira Asset Sekuritas, yang mana kamu bisa nonton fullnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Video ini diupload pada tanggal 21 Oktober tahun 2022. Mari kita lihat sekilas terkait cuplikan videonya. Dulu Pak Sandi sebagai investor dan pengusaha sukses, kunci keberhasilan itu apa sih Pak? Saya penganut berinvestasi dengan fundamental theory. Jadi saya berinvestasi itu melihat sebuah fundamental dari investasi yang akan saya lakukan. Jadi pertama kita tentunya dari geografi ya. Karena kita ada di Indonesia, ya tentunya Indonesia ini bagaimana secara fundamental. Ternyata Indonesia kuat, pertumbuhannya masih menjanjikan, inflasinya masih tergolong terkendali, banyak potensi, energi baru terbarukannya juga luas, SDM-nya muda, kita memasuki usia produktif. Jadi fundamental Indonesia ini kuat. Oke, berikutnya sektor. Sektor apa yang sekarang diunggulkan? Dulu waktu saya berinvestasi, saya melihat sektor sumber daya alam karena kita sangat kaya akan sumber daya alam, tapi harus didorong oleh hilirisasi. Berikutnya adalah mengenai infrastruktur. Karena kita sekarang banyak sekali kebutuhan untuk infrastruktur, baik hard infrastructure seperti jalan, bendungan dan lain sebagainya, tapi juga ada peluang untuk infrastruktur berkaitan dengan digital infrastructures dan soft infrastructures including pendidikan dan kesehatan. Berikutnya, pilar ketiga dulu saya berpikir adalah consumer goods, karena ini dibolak-balik ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi konsumsi. Di mana lebih dari setengah dari ekonomi kita adalah konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun segala hal yang berkaitan dengan consumption. Jadi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan consumption itu pasti akan menarik. Setelah itu tentunya adalah yang berbasis ekspor, substitusi impor bisa kita lakukan sehingga ekonomi kita akan lebih kuat, dan tentunya government spending yang akan diarahkan kepada program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Jadi ini 3 pilar. Nah, tapi sekarang saya melihat setelah saya di pemerintahan dan sekarang perusahaan investasi saya sudah dikelola oleh profesional, 3 pilarnya sedikit tertransformasi dengan yang saya sebut sebagai 3 unstoppable trend. Pertama adalah digitalisasi. Semua perusahaan yang dalam proses atau menuju atau sudah menjadi champion di digitalisasi, this is worth investing. Yang kedua tentunya adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Dan yang ketiga adalah sustainability. Indonesia ini epicentrum daripada pembangunan yang berkelanjutan. Jadi karena kita punya biodiversity yang sangat beragam, ini sustainability harus kita jaga. Jadi portfolio saya selalu saya arahkan nggak semuanya di equity, karena saya sudah sangat aktif dalam perusahaan investasi saya, tapi untuk portfolio personal saya bagi kira-kira 20-80 rule, jadi 40-40-20. 40 itu di equity, 40 itu di fixed income, 20 itu gabungan antara properti, emas, dan investasi lain. Nasabah kita pasti investing, trading juga. Pak Sandi sebagai penganut fundamental, pernah nyobain yang namanya scalping nggak Pak? Enggak, karena saya nggak jago di situ, sangat nggak jago, dan saya kalau mau scalping itu harus ada di depan screen dan harus dekat dengan the latest and the greatest of the market, dan saya nggak punya waktu. Dulu saya ada di trading room, ada di dealing room, itu mungkin bisa, tapi saat saya udah ada di posisi ini, saya sangat fokus kepada ya beli saham, taruh di dalam laci, ya lihat. Saya senang banget saham yang membayar dividen,
Saya suka banget obligasi yang diterbitkan oleh emiten yang fundamentalnya kuat maupun oleh obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Saya suka perusahaan-perusahaan yang fokus kepada growth dan secara rutin terbuka menyampaikan secara governance-nya baik. Saya melihat bahwa teknik investasi saya membosenin gitu loh. Tapi year in and year out, ini saya dulu waktu saya berinvestasi, saya punya track record 18 tahun sebelum saya pensiun, itu menghasilkan above average return. Jadi saya bilang, saya mau nggak mau ganti a winning team, winning strategy. Jadi saya bilang, udah kita nggak punya waktu untuk trading, just focus on investing dan stay away from speculating. Cool. Nah, Pak Sandiaga, sebagai seorang seasoned investor dan businessman, bagaimana sih Pak Sandiaga melihat orang-orang yang mungkin takut gitu tuh melihat pasar sekarang atau nantinya? Inflasi ini harga-harga pada naik dan biasanya akan mengurangi daya beli, dan begitu daya beli kurang, banyak yang terkena itu perusahaan-perusahaan consumer goods, tapi untuk yang discretionary, tapi yang untuk consumer goods yang sudah menjadi staple goods, dan instant noodles juga salah satu menjadi staple goods, perusahaan-perusahaan consumer goods yang seperti itu tidak akan terlalu terdampak dari inflasi. Perbankan mungkin kita harus lihat adalah perbankan yang mampu tetap menyalurkan kredit dalam situasi keuangan yang lebih ketat. Nah, itu di Indonesia ada beberapa bank-bank yang kuat-kuat, itu selalu menjadi favorit untuk investasi. Nah, tahun depan ada potensi resesi, dipicu oleh resesi global. Indonesia sih masih bertumbuh, tapi kalau ada resesi global berarti akan ada permintaan yang melemah, akan ada kemungkinan PHK, dan tentunya ada juga kemungkinan omset dari perusahaan-perusahaan ini akan turun secara signifikan. Nah, saya selalu menyiasatinya dengan mendiversifikasi antara perusahaan-perusahaan yang punya fundamental kuat dan terus membayar dividen dengan perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang kebal resesi gitu. Pak Sandi, sebagai seorang bisnismen dan investor, boleh dong kasih tips dan saran nih kepada generasi muda supaya bisa jadi investor yang sukses seperti Pak Sandi? Pertama, untuk sahabat Mirae Assets, selamat karena kalian sudah tune in ke program yang tepat. Yang kedua, saya selalu sampaikan value investing, di mana kita berinvestasi itu dengan mengukur bahwa value yang dimiliki oleh suatu instrumen harus memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang sekarang ditransaksikan di pasar, dan itu bisa dihitung, ada ilmunya. Teman-teman fokus on people, cari perusahaan-perusahaan atau ya instrumen yang dikeluarkan itu oleh entitas-entitas yang amanah. Saya fokus ke kalau stocks ya kepada yang ya liquid, yang nggak susah kalau ada perubahan kita untuk exit. Saya pakainya banyak LQ45 maupun perusahaan-perusahaan yang nggak termasuk di LQ45 tapi rutin membayar dividen, manajemennya transparan dalam menyampaikan, tidak terlalu ya goreng-goreng gitu loh kalau ada berita, tapi menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya. Dan terakhir, kita harus lihat future trend. Jadi jangan ikut-ikutan, tapi kita melihat apa yang Indonesia akan kuat di tahun 2045 misalnya. Nah, disitulah kita akan menentukan investasi yang kuat. Sektor keuangan misalnya itu akan selalu menjadi proksi dari ekonomi kita. Kalau kita percaya ekonomi kita nomor 5 terbesar dunia, yang paling menjadi proksi terbaik adalah sektor keuangan kita. Yang kedua ya tentunya perusahaan-perusahaan yang bisa mengunci sumber daya alam untuk dihilirisasi menjadi produk unggulan.
Misalnya kalau sekarang perusahaan-perusahaan yang fokus kepada industri electric vehicle. Karena transformasi besar-besaran tadi ada salah satu isu about sustainability ini adalah elektrifikasi daripada mobility kita. Ini nggak akan mungkin salah. Consumer goods, selama kita masih suka nongkrong, ngopi, ngemil, kuliner, dan segala macam, perusahaan-perusahaan berbasis makanan, minuman, itu pasti akan banyak sekali diminati ke depan. Kadang-kadang saya suka, gregetan gitu adalah kalau teman-teman itu, ya mungkin mereka memiliki, tapi dia kerja, terus dia day trade. Saya bilang, kamu kan nggak di depan screen, gimana caranya kamu tahu kamu lagi kerja naik motor apa segala macam. Kalau nggak bisa untuk mantengin, agak sulit. Makanya saya bilang investasi itu untuk jangka panjang, bukan investasi untuk jangka pendek, apalagi investasi yang spekulatif. Terakhir Pak Sandi, definisi sukses buat Pak Sandiaga Uno itu apa? Sukses, dunia bahagia, akhirat surga. Dan kita tidak akan pernah mencapai titik itu karena itu adalah merupakan suatu perjalanan. Dan setelah selesai di dunia, kita berjalan menuju akhirat, kita harus pastikan kita punya bekal yang cukup. Jadi saat di dunia, lengkapi bekalmu dengan ilmu, dengan amal soleh, dan manfaat yang kita sanggup berikan kepada sesama. Itu bekal kita untuk kehidupan selanjutnya di akhirat nanti. Nah, dari video tadi kamu tentu sudah melihat bahwa Pak Sandiaga banyak membahas tentang dividen. Nah, ternyata PT Saratoga yang merupakan salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno juga ini merupakan perusahaan yang rutin bagi dividen. Kita akan lihat nanti sebentar. Selama tahun 2024, SRTG ini harga sahamnya sudah naik 25,61%. Artinya Pak Sandi tidak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi dividen, tapi juga ternyata dari sisi capital gain-nya. Tapi kenapa beliau lebih banyak membahas soal dividen? Ini merupakan historical pembagian dividen PT Saratoga sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Kita fokus saja di tahun 2024 dengan angka dividen per share 22 per lembar saham. Nah, berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa lihat Pak Sandiaga Uno memiliki kepemilikan saham sekitar 2,91 miliar lembar saham. Berapa banyak dividen yang beliau terima dari saham SRTG? Ini merupakan perhitungan simulasinya. Dengan asumsi lembar saham yang dimiliki sekitar 2 miliar 917 juta 827.145 lembar saham, dividen per share-nya 22 per lembar saham, maka dividen yang diterima di tahun 2024 sekitar 64 miliar 192 juta 197.190 rupiah. Yang artinya jika dibagi rata 12 bulan, maka setiap bulan akan memperoleh sekitaran 5,3 miliar rupiah. Angka yang sangat besar, dan tidak heran kenapa beliau bisa hidup dari dividen. Mengingat kepemilikan sahamnya di SRTG sangat besar, sehingga dividen yang diterima juga besar. Tapi di sini kamu juga harus realistis. Beliau memiliki dividen yang sangat besar karena memiliki kepemilikan saham yang sangat besar juga di SRTG yang merupakan perusahaan yang dia bangun. Otomatis hal ini tentu berbeda dengan kita yang membeli saham untuk perusahaan-perusahaan yang sudah dibangun dan sudah berdiri. Sehingga jumlah kepemilikan sahamnya sangat kecil dibandingkan beliau. Sehingga kita juga harus memiliki akal agar supaya dividen yang kita diterima setiap tahunnya bisa bertambah semakin banyak. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan lembar saham. Mungkin dividen yang kita terima hanya recehan, tapi dalam jangka panjang, jika kita konsisten mengumpulkan lembar saham semakin banyak, semoga di masa depan diharapkan dividen yang akan kita terima juga semakin besar. Memang mungkin tidak sampai seperti beliau yang memiliki dividen miliaran rupiah, tapi setidaknya dengan dividen yang kita terima semakin lama semakin besar, diharapkan nantinya dividen yang akan kita terima ini bisa sebanding dengan kebutuhan hidup kita setahun, sehingga bisa tercover dari dividen yang kita terima saja. Tentu ini merupakan perkara jangka panjang karena tidak mudah untuk mengumpulkan lembar saham apabila kita hanya berasal dari status ekonomi yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, kita harus mengumpulkan sedikit demi sedikit dengan berbagai cara. Entah itu dengan melakukan jual beli untuk mengumpulkan lembar saham yang banyak, melakukan DCA untuk membeli secara bertahap, melakukan reinvesting dividen untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak dari dividen kita terima, atau berbagai cara yang lainnya.
Yang jelas, jika kita ingin hidup dari dividen di masa depan, kita harus mengumpulkan lembar saham dividen yang semakin banyak dengan perusahaan-perusahaan yang tentu saja rutin membagi dividen dan meningkatkan jumlah dividennya sesuai dengan kinerja yang mereka capai. Ini bukan hal yang mudah, tapi kita juga harus berusaha agar bisa mencapainya. Tentu saja setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, dan tidak ada jaminan di masa depan kita juga bisa mencapai hal ini. Tapi setidaknya dengan konsep berpikir seperti ini, ada harapan di masa depan di mana kita bisa memperoleh dividen yang cukup baik untuk memenuhi kehidupan kita. Mungkin tidak sangat banyak, tapi setidaknya bisa cukup untuk memenuhi kehidupan standar kita masing-masing. Nah, ada satu video menarik lagi yang ingin saya tampilkan kepada kamu. Ini merupakan cuplikan dari video dengan judul Financial Freedom ala Sandiaga Uno dari Sandiaga Uno TV. Apabila kamu ingin menonton fullnya, silahkan nonton pada sumber resminya ini. Financial freedom itu adalah sebuah kemerdekaan secara finansial yang menjadi pemicu saya menjadi seorang pengusaha lebih dari 25 tahun yang lalu. Saya mengalami PHK lebih dari 25 tahun yang lalu. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan penghasilan, saya tidak memiliki uang bulanan. Sebelumnya saya seorang karyawan digaji, dan saya waktu itu berpikir bahwa saya telah mencapai financial freedom karena saya memiliki gaji yang cukup besar pada saat itu dan bisa menerima tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua hanya sebuah ilusi. Begitu terjadi krisis keuangan dan krisis moneter di Asia, saya kehilangan pekerjaan dan saya tidak memiliki segalanya. Nah, pada saat itu saya yang menjadi pemicu akhirnya menjadi pengusaha adalah saya ingin mencapai sebuah kemerdekaan finance. Saya tidak ingin lagi bergantung kepada orang lain. Saya tidak ingin bergantung kepada orang tua. Saya tidak ingin bergantung kepada perusahaan-perusahaan yang menggaji saya. Tapi saya ingin mencapai sebuah kemerdekaan keuangan dengan menciptakan usaha yang bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Di satu saat perusahaan tersebut bisa memberikan solusi kepada permasalahan keuangan ataupun menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, tapi di sisi lain itu juga memberikan pendapatan penghasilan bagi saya, dan saya tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan keuangan karena usaha yang saya ciptakan telah mampu bisa mandiri dan bukan hanya menggaji diri sendiri, memberikan dividen kepada diri sendiri, tapi juga membuka lapangan kerja bagi orang banyak. Saya memulai usahanya 3 orang karyawan. Alhamdulillah usaha yang saya kembangkan lebih dari 25 tahun. 8 tahun ini ditinggal karena saya tugas di pemerintahan, tapi per hari ini usaha saya sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Bagaimana kita Financial freedom. Yes. Pertama, saya selalu bilang financial freedom itu adalah sebuah delta antara value yang kita ciptakan atau nilai yang kita ciptakan dan juga pengeluaran yang harus kita sisihkan. Jadi itu sebuah delta. Nah, selalu sama, value-nya itu harus kita tingkatkan dan pengeluaran yang kita harus sisihkan itu kita harus tekan serendah mungkin sehingga financial freedom-nya ini sangat luas dan sangat besar. Nah, saya selalu bilang bahwa kalau kita bekerja untuk orang lain, ya carilah pendapatan penghasilan tertinggi dan tekanlah pengeluaran terendah sehingga kita memiliki delta, memiliki ruang keuangan yang leluasa bagi kita untuk berinvestasi, menabung, membantu orang lain, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Jadi itu kalau kita sebagai seorang karyawan ataupun sebagai seorang yang
ada di institusi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Tapi kalau kita memiliki usaha sendiri, maka kembangkanlah usaha kita sebesar mungkin sehingga bisa memberikan keberkahan yang lebih banyak bagi masyarakat luas. Dan kita upayakan pengeluaran dari atau cost dari doing business kita itu kita tekan serendah mungkin. Sekarang ini lagi viral nih Gen Z ini, living frugal. Itu yang selalu saya kerjakan dan saya belajar dari Warren Buffett. Bahwa ini saya coba kemarin di kementerian, di bawah 2 jam kita harus travel economy. Padahal kita lihat bahwa anggaran ada, bahwa level direktur eselon 2 ke atas boleh naik bisnis di penerbangan apa saja. Tapi saya menunjukkan bahwa menteri di pucuk pimpinan kita menunjukkan bahwa kita mau memberikan contoh frugal living, memberikan contoh hemat, yaitu untuk penerbangan di bawah 2 jam, ya kita ambil kelas ekonomi. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti akan bisa membawa kita lebih cepat mendapatkan financial freedom. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. 1 miliar sering dikatakan sebagai target awal banyak investor atau trader yang memutuskan untuk serius dengan pasar saham. Ada yang menganggap nominal tersebut sangat besar, tapi ada juga yang merasa biasa saja. Ada berbagai cara yang bisa digunakan untuk mencapai angka 1 miliar. Dengan catatan, semua strategi punya plus minusnya. Jika berpotensi profit, tentu ada juga potensi rugi yang mengikuti. Jadi pastikan kamu tahu risikonya sebelum mengejar potensi profitnya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat buat video yang membahas tentang topik itu. Nah, saat ini saya ingin membedah lebih jauh dengan menanggapi beberapa komentar dari para subscriber di video tersebut. Semoga ada informasi baru yang kamu peroleh dari pembahasan ini. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Komentar pertama, baru nyampe 100 jutaan di saham dan setelah dihitung baru dapat 8 jutaan dari dividen per tahun. Masih jauh ke 1M tapi pasti tercapai. Komentar saya seperti ini. Modal 100 juta dapat dividen 8 juta. Artinya dividen yield sekitar 8%. Dengan yield itu, berarti setidaknya ada 2 kemungkinan. Membeli saham perusahaan yang bagi dividen yield besar, dan sudah punya saham sejak lama, sehingga perusahaan terus tumbuh dan dividen yield jadi lebih tinggi. Jika berada pada kondisi pertama, yakni beli saham perusahaan dengan dividen besar, saya mau sarankan agar lakukan analisa mendalam terhadap saham itu. Apakah memang dalam jangka waktu minimal 5 tahun selalu bagi dividen besar? Karena bisa saja hanya di tahun-tahun tertentu dividennya besar. Untuk mengukur besar tidaknya dividen, harus dilihat dari beberapa aspek, yaitu apakah laba perusahaan konsisten tumbuh? Jika laba tumbuh, apakah dividennya setiap tahun meningkat? Jika dividennya meningkat, apakah harga sahamnya juga naik? Bagaimana porsi dividen payout ratio? Apakah stabil atau naik turun setiap tahun? Setelah dapat jawaban dari pertanyaan itu, barulah kita masuk kepada kesimpulan. Apakah perusahaan tersebut bisa di-hold jangka panjang atau tidak? Karena jangan sampai dapat dividen, tapi ternyata harga saham malah turun terus. Atau dapat dividen besar hanya di 1 tahun saja. Tahun berikutnya malah kecewa. Jika dividen yield 8% berasal dari kondisi kedua, di mana sudah punya saham sejak lama, dan dividen yield jadi lebih besar, menurut saya itu hal yang bagus. Artinya Bapak sudah bisa buat proyeksi ke depan dan hasilnya cukup akurat. Saran saya terus update kinerja terkini perusahaan untuk memastikan apakah saham tersebut bisa tetap di-hold atau harus dijual. Terus semangat ya, ingat saham bagus di masa lalu belum tentu terus bagus di masa sekarang dan masa depan. Begitu juga sebaliknya. Komentar berikutnya. 2023 yang lalu saya masuk saham dengan modal 200 jutaan untuk swing dan dividen. Setiap bulan saya nabung 8 juta. Setiap dapat dividen dan TP dari capital gain, saya reinvestasi ke saham lagi. Dalam 1,5 tahun, sekarang sudah jadi 360 jutaan. Target 5 tahun lagi saat pensiun tercapai target 1M. Dengan modal 200 juta, dilakukan top up dana 8 juta per bulan, atau 96 juta per tahun. Jika sudah 1,5 tahun, artinya total top up dana sudah menjadi 144 juta.
Dengan kata lain, total modal yang dikeluarkan sekitar 344 juta. Jika dana sudah menjadi 360 juta, artinya capital gain yang diperoleh sekitar 4,6%. Angka tersebut dengan asumsi konsisten dilakukan top up dana 8 juta per bulan secara rutin dan tidak pernah absen. Jika pernah absen, top up dana atau nominal top up lebih rendah dari 8 juta, artinya capital gain yang diperoleh seharusnya lebih besar dari 4,6%. Menurut saya pribadi, angka 4,6% belum terlalu memuaskan, mengingat ada beberapa saham perusahaan yang bahkan bagi dividen 5-6% setahun. Tapi meski begitu, pencapaian ini masih lebih baik dibandingkan mereka yang malah mengalami kerugian, bahkan hanya 1% saja. Dengan kata lain, seberapa banyak profit yang diperoleh, sebenarnya kita harus bisa bersyukur. Karena setidaknya kita masih profit dan tidak rugi. Meski begitu, di sisi yang lain kita tetap harus berusaha meningkatkan kemampuan agar profit yang diperoleh bisa lebih tinggi. Setidaknya lebih tinggi dari bunga obligasi atau reksadana pasar uang. Terus semangat ya! Komentar berikutnya, masih pemula, akhir tahun ini target semoga tembus 10 juta. Tahun 2025 target 30 jutaan, 2026 target 60 jutaan, 2027 target 100 jutaan. Semoga diri ini bisa terus konsisten dalam menabung. Komentar yang lain, tapi bagi kami yang memiliki modal kecil, dapat 1M mungkin hanya mimpi, tapi dapat untung 50.000 saja, udah alhamdulillah. Angka 1 miliar akan lebih mudah dicapai jika dana awal sudah besar, tapi akan menjadi agak mustahil untuk dicapai jika dana awal masih kecil. Hal tersebut wajar karena memang sesuai dengan hitungan matematika. 10% dari 500 juta tentu lebih besar dibandingkan 100% dari 5 juta. Lalu bagaimana? Menurut saya pribadi, dengan dana yang terbatas, kita harus meningkatkan skill untuk menambah income, agar nominal top up bisa menjadi lebih besar. Karena kembali lagi, semakin besar modalnya, semakin besar gulungannya. Jika income sudah bertambah, maka modal akan mengikuti. Di zaman digital ini, kita diberikan banyak kemudahan dan alternatif baru untuk meningkatkan penghasilan, entah itu secara offline atau online. Yang perlu dilakukan adalah memiliki skill untuk menghasilkan income dan tentunya kemauan untuk kerja lebih keras dan cerdas. Jika terus berusaha dengan hati yang baik, percayalah bahwa akan ada jalan yang terbuka untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat ya! Komentar berikutnya, dividen yang saya alami adalah uang sendiri yang setelah ex-date harga sahamnya akan diturunkan sesuai berapa persen dividen itu. Maka saham makin lama makin turun. Setuju, karena dalam jangka pendek biasanya memang seperti itu. Harga saham saat ex-date akan turun sebesar dividen yang dibagikan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan jangka panjang? Apakah orang-orang yang membeli saham perusahaan bagus 5 tahun yang lalu merasakan dampak dari penurunan harga setelah ex-date dividen di tahun ini? Mungkin saja ada pengaruhnya tapi tidak signifikan. Alasannya karena mereka sudah duluan beli saham pada harga yang lebih rendah. Jadi saat harga sudah naik dan bagi dividen, meski harganya turun lagi, mereka tetap masih profit dari sisi capital gain dan dividen. Belum lagi ditambah dengan dividen rutin yang diterima setiap tahun jika terus hold sahamnya. Intinya, jika kejar dividen, jangan beli mendekati cum date atau pembagian dividen. Saya sudah sempat buat video tentang hal ini, di mana kita sudah bisa memulai memanfaatkan potensi dividen di tahun 2025 agar nanti hasilnya lebih maksimal. Beberapa rangkuman tipsnya sebagai berikut. 1. Cari saham yang konsisten bagi dividen 10 tahun terakhir. 2. Payout rasio stabil. 3. Cari saham yang labanya naik di tahun 2024. 4. Analisa yang dividen yieldnya menarik. 5. Lihat saham yang harganya lagi koreksi. Dan ke-6, beli saham sebelum ada pengumuman dividen. Komentar berikutnya, kalau mau dapat 1 miliar secara instan, solusinya main kripto. Pintar-pintar ngegoreng koin, cari koin liquid, serok harga tersedia. Pas lagi hijau, pasar auto bondong-bondong ikut beli, disitulah kita jual semua. Ingat prinsip ekonomi ini, high risk, high return. Jika ada potensi return yang besar, pertimbangkan juga potensi resikonya. Jangan hanya berpikir soal untung, tapi ternyata malah jadi rugi. Intinya, saya tidak mengkotak-kotakan instrumen investasi. Jika kamu jago kripto, silakan beli kripto. Jika kamu jago saham, silakan beli saham. Jika kamu tidak jago keduanya, jangan beli kripto dan saham. Intinya, lakukan yang kamu paling jago, tapi pastikan kamu tahu resikonya. Komentar berikutnya, terima kasih atas pembelajarannya, meyakinkan saya yang selama ini juga menggunakan strategi dividen dengan mengambil start beli duluan pada emiten dengan harga yang reasonable untuk tahun berikutnya.
Saya juga memiliki 5 emiten yang dibahas, dan di antara emiten tersebut, BMRI, ADRO, dan BNGA sudah dapat 1 bagger. Mimin senang kalau para subscriber memperoleh manfaat dari setiap video yang dibahas. Semua pembahasan di YouTube ini di-sharing secara gratis tanpa ada biaya. Kalau kamu peroleh manfaatnya, Mimin juga ikutan senang, apalagi jika bisa dapat profit besar dari topik pembahasan. Meski begitu, ingat ya, semua pembahasan dan nama saham itu hanya informasi dan bukan rekomendasi. Kalau profit kamu nikmati sendiri, kalau rugi kamu tanggung sendiri juga. Meski begitu, seharusnya apabila kamu benar-benar belajar dari setiap ilmu dan money management yang di-sharingkan, seharusnya potensi risiko bisa diperkecil. Ingat ya, diperkecil dan bukan dihilangkan. Dengan menganalisa saham sebelum beli, punya plan dari risiko terburuk yang bisa terjadi, memiliki money management yang baik untuk membeli di harga yang terbaik, dan memproyeksikan potensi dividen yang bisa diperoleh, diharapkan profit yang dihasilkan bisa lebih maksimal dan potensi risiko semakin kecil. Komentar berikutnya, enak yang ngitungnya? Setuju, memang hitungan Excel lebih mudah dibandingkan praktek. Mimin juga merasakan hal itu. Tapi kenyataannya, sedangkan sudah ada hitungan dan simulasi aja sering meleset, apalagi jika tidak ada plannya. Hitungan Excel itu hanya berfungsi sebagai guideline, agar putusan dan usaha yang kita buat saat ini punya tujuan yang jelas. Jangan sampai sudah berusaha ini itu tapi nggak tahu tujuan akhir yang ingin dicapai. Tapi kembali lagi, hitungan tetaplah hanya hitungan. Hitungan bukan kenyataan. Untuk menghitung kita hanya butuh rumus dan Excel, tapi untuk menjadikannya kenyataan, kita butuh usaha dan kerja cerdas. Tetap semangat ya, dan semoga tujuan kita semua bisa tercapai. Komentar berikutnya, heran kenapa channel seperti ini tidak viral. Terima kasih banyak. Terima kasih admin buat edukasinya. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih untuk support dari teman-teman semua. Semoga setiap pembahasan di channel ini memberikan berbagai manfaat bagi penontonnya. Tentunya Mimin harapkan bisa berdampak positif bagi pertumbuhan portofolio saham teman-teman dalam jangka panjang. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.